imma yakun jahidan farji'ul i'tiraf. Jadi orang yang bertemu dengan wali itu kemudian dimunculkan kekeramatannya oleh wali itu, bisa jadi dia itu orang yang tidak percaya adanya kekeramatan. Pada akhirnya dia kembali mengakui, saya mengakui bahwa kekeramatan itu ada buktinya, ini saya lihat. Atau yang bersama wali itu adalah orang kafir yang tidak mengingkari Islam, yang tidak percaya Islam, akhirnya dibuktikan kekeramatan itu oleh wali itu, maka dia masuk Islam. Atau orang yang melihat kekeramatan itu sedang meragukan keistimewaan, ausakan fi khususiyadil abdi, meragukan keistimewaan, kehebatan hamba Allah yang jadi wali itu, kemudian diperlihatkan kepadanya. Liyu'arrifakallahu bima fihi min wada'il ihsan, agar Allah memperkenalkan kamu, memberitahukan kamu apa-apa yang ada pada hamba yang istimewa ini, bahwa ada titipan-titipan, ada kandungan-kandungan kebaikan Allah pada orang ini. Intaha kalamuhu. Wa qala Abu Nasr As-Sarraj, sa'altu Abul Hasan bin Salim faqultu lahu ma ma'na al-karamat? Hum qad ukrimu hatta tarkud dunya ikhtiyaran, wa kaifa ukrimu bi an tuj'ala lahum hijaratu zahaban, fama wajhu dzalik? Imam Abu Nasr As-Sarraj berkata, saya pernah bertanya kepada Imam Abul Hasan bin Salim. Pertanyaan saya begini, apa arti kekeramatan-kekeramatan itu? Dan mereka para wali itu dimuliakan oleh Allah sehingga mereka meninggalkan dunia, materi dunia, gemerlap dunia, mereka tinggalkan ikhtiaron, dengan sengaja mereka tidak mau materi dunia. Dan bagaimana sampai mereka itu sampai dimuliakan dengan cara batu dirubah menjadi emas. Batu yang tidak ada nilainya, dengan kekeramatan mereka akhirnya batu itu menjadi emas. Fama apa alasannya? Apa logikanya, gimana kok bisa seperti itu? Faqala la yudhihim dzalika liqadriha, walakin yudhihim dzalika hatta yahtajju bidzalika ala nufusihim inda tirabiha wa jazaiha min fawti rizqil ladzi qasamallahu lahum. Lalu jawabannya Imam Abul Hasan bin Salim begini, Allah memberikan kesaktian-kesaktian itu kepada mereka tidak dalam rangka karena kekeramatan itu adalah bernilai tinggi, tidak liqadriha, karena nilai kekeramatan itu bukan. Akan tetapi Allah memberikan para wali-wali itu kesaktian-kesaktian seperti itu agar mereka dengan kekeramatan itu agar mereka berhujjah, berdalil untuk menyerang nafsu mereka ketika nafsunya bimbang, keimanannya hampir menipis, dan nafsu mereka, jiwa mereka hampir marah. Tidak ada yang mau dimakan berhari-hari, selalu miskin, karena yang telah dibagikan oleh Allah. Fayaquluna allazi yaqdiru ala ay sayyira lakal hijarata dhahaban kama huwa dha yanzuru ilaihi qadirun ala yasuqa ilaika rizqaka min haitsu la tahtasib. Lalu mereka yang punya kesaktian dari batu menjadi emas itu akan berkata begini, Tuhan yang maha kuasa, yang mampu menjadikan batu untuk kamu itu sebagai emas, berubah menjadi emas, sebagaimana dia melihat
melihat itu perubahan batu ke emas itu Tuhan yang demikian itu maha kuasa, mampu untuk menggiring, untuk mengarahkan, untuk membawa kepadamu rezekimu yang dari sisi yang tidak kamu duga, yang tidak batu jarang batu jadi emas, ini tidak diduga batu ternyata menjadi emas. Fayahtajuna ala tasrihi nufusihim inda fawti rizqi wa yaqda'una bidzalika hujaja nufusihim. Maka untuk membenarkan, untuk tashih, untuk membetulkan jiwa mereka beralasan, mereka berhujjah pada jiwa mereka ketika tidak dapat rezeki yang konvensional. Hujahnya itu dengan kekeramatan itu, dapat uang langsung dari langit misalnya. Wa yaqta'una bidzalika hujaja nufusihim. Kemudian mereka bisa memotong itu apa? Mengalahkan argumen-argumen jiwa mereka. Kalau nggak kerja nggak makan, harus kerja. Itu hujah nafas. Maka ini saya nggak kerja langsung bisa dapat emas, batu jadi emas. Fayakunu dzalika sababan riyadati nufusihim wa ta'diban laha. Maka kekeramatan seperti itu akan menjadi sebab untuk melatih jiwa mereka, nafsu mereka, dan memberi pelajaran pada jiwa mereka yang selalu rasional saja yang dipakai, kausalitas saja yang dipakai, maka menjadi tunduk logika konvensional yang mereka pakai, tunduk dengan bukti, dengan dalil itu batu bisa jadi emas. Qala Abu Nasrin wa qad haka lana Ibnu Salimin fi ma'na dzalika hikayatan an Sahl bin Abdullah Tasturi annahu qala kana rajulun bil Basrah yuqalu Ishaq ibn Ahmad wa kana min abla'id dunya fa kharaja min ad-dunya a'ni min jami'i malihi wa taba sahiba Sahlan. Imam Abu Nasr berkata, Imam Ibnu Salim pernah bercerita kepadaku tentang makna daripada penjelasan siapa itu? Abul Hasan bin Salim itu telah menceritakan sebuah cerita yang bersumber dari Imam Sahal bin Abdullah Tustari, bahwa Imam Sahal itu berkata, di Basrah ada seorang laki-laki yang bernama Ishaq bin Ahmad. Ishaq bin Ahmad ini adalah termasuk orang-orang yang anak dunia. Anak dunia itu orang yang bergelimang dengan materi kekayaan. Kemudian dia keluar dari materi kekayaannya itu, artinya apa? Dari semua harta kekayaannya beliau tinggalkan, beliau sedekahkan. Dia menjadi orang miskin yang tidak punya apa-apa, sebab semua harta kekayaannya disedekahkan, diinfakkan. Dan beliau bertobat dan menjadi santrinya Sahal, Imam Sahal Tustari. Faqala yawman li Sahlin, suatu hari ini Ishaq bin Ahmad bertanya kepada Imam Sahal, ya Aba Muhammad, inna nafsi hadhihi laysat tatruku siyaha was-surakha min khawfi fawtil qut wal qiyam. Wahai Abu Muhammad, kunyahnya Imam Sahal ya, atau wahai Imam Sahal, diri saya ini tidak menghindarkan, tidak menjauhi jerit-jerit dan mengeluh. Artinya masih merintih, masih menangis, masih tidak kuat, khawatir, mencemaskan tidak dapat makanan, tidak dapat hal-hal yang bisa mencukupi qiwam itu mencukupi diri. Kok bisa saya ini begini? Kok kurang maksimal keimanan saya sehingga harus memohon, harus berdoa kepada Allah. Faqala lahu Sahlun. Kemudian Imam Sahal berkata,